Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih. Terima kasih atas kehadiran sudah bergabung di persekutuan doa Pembaruan Karismatik Katolik Antonius Padua Bidra Cina, baik melalui Zoom maupun via YouTube. Kita bersyukur telah diberi kesehatan dan berkat-berkatnya, dan juga diberi kesempatan kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah Bapak dan Ibu, kita persiapkan hati, pikiran, dan fokus untuk mengikuti persekutuan doa malam ini. Firman akan dibawakan oleh Bro Alexander Ferdiandi dan pujian akan dipimpin oleh WL Saudari Dewi. Silakan Saudari Dewi untuk dimulai. Terima kasih. Jadi Saudari Dewi, silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom, boleh lambaikan tangannya terlebih dahulu. Berapa banyak sih yang diberkati Tuhan sepanjang hari ini? Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Gak kerasa kita sudah masuki pekan Advent yang keempat ya, betul ya? Minggu ini minggu keempat ya. Tetapi firman Tuhan pengajaran hari ini adalah Advent yang ketiga dan keempat akan digabung. Berarti sebentar lagi kita juga siap menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau buka persekutuan doa online kita dengan pujian bersuka di dalam Tuhan. Walaupun saat ini situasi dan kondisi kita masih sama-sama mengalami pandemi, kita belum bisa berjumpa satu sama lain, masih dalam ketakutan, kecemasan. Tetapi firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa dan terus mengucap syukur. Mari sama-sama kita tepuk tangan terlebih dahulu buat Tuhan, yuk. Kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita ya. Di hadapan Tuhan saat ini kita mau bersuka. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau bergembira dalam Tuhan, kita mau bersyukur dan kita mau terus berdoa kepada Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi kita mau katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kita lambaikan tangan sama-sama tanda kita bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, yes, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka cita malam hari ini boleh kasih jempol buat Tuhan Yesus. Mana jempol-jempolmu? Yes, kita sekali lagi katakan ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi nyatakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hanya di dalam Tuhan, amin. Di dalam Tuhan di dalam Tuhan, mari lambaikan tangannya lagi tanda bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang sambil bertepuk tangan katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka,
kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan apapun kondisi kita saat ini. Sebentar lagi tahun 2020 berlalu ya. Dimana kita tahu sepanjang tahun 2020 ada begitu banyak kejadian yang pasti saya dan Bapak Ibu alami. Banyak peristiwa-peristiwa yang kadang kita nggak mengerti. Ada saatnya kita pernah mengalami kesakitan, ada saatnya kita pernah mengalami kecemasan, bahkan saat ini kita mengalami pandemi yang bikin kita takut, cemas. Takut akan keluarga kita, takut akan pekerjaan kita, usaha kita. Tetapi seperti firman Tuhan tadi katakan, tetap bersuka cita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur senantiasa. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah seizin Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Saatnya nanti kita boleh lihat ada pelangi kasih yang Dia boleh tunjukkan untuk setiap kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu malam hari ini, mari kita mau masuki hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu menghampiri tahta kudus-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap hari-hari yang boleh kami lewati bersama Yesus. Terima kasih kami boleh diberikan kekuatan. Terima kasih Engkau boleh pelihara kami sampai dengan saat ini. Tuhan, saat ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau datang untuk bersyukur. Dan kami mau terus percaya waktu-Mu yang terbaik untuk setiap kami. Engkau siap pulihkan kami, Engkau terus berkati kami, dan Engkau terus mendampingi kami dalam masa-masa sulit. Ini pujian kami dengan hati yang bersyukur di hadapan-Mu malam hari ini. Terima kasih Yesus. Kalau kami kurang bersyukur kepadamu, kalau seringkali kami hanya melihat masalah kami, kalau seringkali kami hanya melihat kesakitan kami, tetapi kami lupa ada Tuhan yang selalu setia, yang memberikan rancangan damai sejahtera untuk kami dan keluarga kami. Dan saat ini sekali lagi kami mau nyanyikan lagu ini. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan penuh iman kami mau nyatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami semua yang hadir di Zoom ini secara bergantian satu persatu mau berdoa, menyatakan rasa syukur dan terima kasih kami. Dengarkanlah ungkapan syukur dari kami anak-anak-Mu saat ini. Bapak Ibu, saat ini saya persilahkan, mari secara bergantian naikkan doa syukur di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita alami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk segala rahmat-Mu di dalam hidup kami, di dalam setiap perjalanan kami. Hanya Engkaulah andalan kami, hanya Engkaulah tumpuan harapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan, Kau sungguh baik kepada kami, kepada semua keluargaku. Saat ini aku sudah sampai lagi di Jakarta Tuhan dengan perjalanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupannya yang baru, yang boleh kami terima Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu besar Tuhan. Kau senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Walaupun di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan kasih-Mu yang boleh kami alami. Engkau telah memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat kasih dan anugerah-Mu. Kalau kami semua sampai hari ini dalam keadaan sehat sempurna, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, inilah ungkapan syukur dari setiap anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Mungkin banyak yang belum terucap dari mulut kami, tetapi hati kami bersyukur karena kami punya Bapa yang baik, punya Engkau, Tuhan yang selalu setia, yang gak pernah meninggalkan kami. Pun kami seringkali meninggalkan Engkau, tetapi kasih setiamu boleh menarik kami kembali, mempersatukan kami dengan Engkau lagi Tuhan. Terima kasih untuk setiap rahmat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami dari hari ke hari. Tuhan, saat ini kami mau datang untuk menyembah-Mu. Maria Allah Roh Kudus penuhi kami. Maria Allah Roh Kudus jamah kami. Kami buka hati kami malam hari ini Tuhan. Lebih lagi di hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu. Kami siap menyembah Engkau saat ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi, roh yang hidup penuhi kami, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, memberikanku ketenangan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Dan biarlah rohmu yang kudus pulihkan, rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku setiap hari Tuhan, yang menyertaiku. Sebab itu saat ini ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari nyanyikan sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu malam ini Tuhan, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih sepenuhnya, ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Setiap kami menyembah Engkau saat ini Tuhan, setiap kami sujud di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan, dengan apa adanya kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Iratapaka tapaka tapaka ya rashe, iramaya ralalalalalalala ya ralalalala, iramaya rashe, unamaya ralalalala ya ralalaho. Haleluya, ini hidup kami Tuhan. Iratapaka tapaka tapaka ya rashe, iramaka tapaka ya ralalalala ya ralaho. Kami berserah penuh di hadirat-Mu. Iramaya rashe, iramaya ralala ya ralalaho, iramaya ralala ya rashe, uramaya rasi. Haleluya.
Bapalah yang kami sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami, Allah yang berdaulat sepenuhnya atas masa depan kami, Allah yang berdaulat sepenuhnya atas keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, Allah yang mempunyai, Allah yang mengatur segala sesuatunya. Inamaya Rashi, namaya Ralalalala ho, Inamaya Ralaya Rashi, Haleluya. Iramaya Ratapakatapakatapakaya Rashi. Mari Bapak Ibu yang rindu berbahasa roh bersama-sama boleh dibuka mic-nya yang sungguh-sungguh siap. Mari boleh buka mic-nya saat ini. Ratapakatapakatapakaya Rashi, Iratapakaya Rashi, namaya Ralalalalalalaya Ralahu, Uranamaya Ralaya Rashi, Iratapakaya Ralaya Rashi, namaya Rashi, Ralalalalaya Ralalahu, Ratakaya Rasha Kaya Ratapakaya Rashi, Namaya Ralaya Rashi, Ralalalalaya Ratapakaya Rashi, Namaya Ralaya Rashi, Namaya Rashi, Namaya Rashi, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari saat ini setiap kita hening di hadapan Tuhan. Mari dengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan untuk setiap kita. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inaya Ramasikira. Terima kasih Tuhan. Mari, datanglah kepadaku yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu malam hari ini. Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap rumah kami, Roh-Mu yang kudus memenuhi hidup kami. Terima kasih buat damai sejahtera yang boleh kami nikmati malam hari ini. Kami percaya jika Roh Allah yang tinggal dalam kami, maka setiap pikiran, ucapan, perbuatan, kami percaya sepenuh-penuhnya Roh Kudus-Mu yang pimpin Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memancarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Seperti yang akan kami dengar lewat pengajaran malam hari ini.
bagaimana kami boleh mengasihi sesama kami, orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk Bro Yaya yang boleh kau hadirkan untuk setiap kami. Kami mau serahkan Bro Yaya saat ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Berbicaralah saat ini lewat Bro Yaya. Kami buka hati lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan, biar hidup kami boleh diberkati lebih lagi, kami boleh memberkati sesama kami lebih lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bro Yaya, apa kok Andi ya? Saya manggilnya jadi bingung. Sama aja, Dewi. Panggilan kesayangannya. Thank you, Dewi. Luar biasa Bro, pujiannya. ya. Ya, shalom sekali lagi buat teman-teman semua di Bidara Cina. Saya percaya semua dalam keadaan sehat. Semua selalu diberkati Tuhan, karena setiap kita hatinya hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Yang setuju boleh angkat jempolnya. Nah, luar biasa. Apa tema kita di pertemuan ketiga ini? Apa? Asiknya bertetangga. Ya, bertetangga itu asik. Betulkah yang menjadi pertanyaan saya? Betulkah bertetangga itu asik? Atau jangan-jangan kita nggak saling kenal tetangga sebelah kita, kiri kanan kita, atau kita malah nggak peduli dengan orang-orang sekitar kita. Kalau kepedulian aja tidak ada, bagaimana kita bisa katakan asiknya bertetangga atau bertetangga itu asik? Beda kalau saya percaya kalau di Jakarta, di kota-kota besar, kita pasti punya tetangga karena padatnya penduduk, padatnya, apalagi kalau kita tinggal bukan di perumahan yang mewah, yang besar, tapi di perkampungan itu sangat padat rumah satu sama lain. Bayangkan kalau kita tidak saling mengenal, kita tidak saling peduli dengan orang-orang sekitar kita. Sama aja kita seperti hidup di satu desa yang jarak tetangga berjauhan. Punya tetangga yang dekat tapi serasa sendiri. Demikian juga yang saya temuin di beberapa rumah di perumahan-perumahan elit, di mana orang-orangnya sibuk berbisnis, pulang malam. Ada tetangga, nggak ada tetangga, hampir nggak ada beda. Karena masing-masing tidak saling berjumpa. Bersyukur kita, umat Katolik, yang punya agenda pertemuan-pertemuan lingkungan, yang bisa mempersatukan tetangga-tetangga. Itulah asiknya. Ketika kita bisa mempersatukan keberadaan kita dengan tetangga-tetangga, dengan orang-orang sekitar. Bahkan bukan sekedar pertemuan, tetapi di sana kita bisa saling berbagi. Baik berbagi berkat maupun berbagi sharing iman. Banyak yang kita bisa bagikan kepada setiap sahabat-sahabat kita. Yuk kita mau belajar dari kitab, dari Kisah Para Rasul bab 2. Kisah Para Rasul bab 2. Semua sudah mempersiapkan kitab sucinya. Ayat yang ke-41 sampai ke-47. Perikop ini bercerita tentang cara hidup jemaat yang pertama. Saya bacakannya, ayat 41 dikatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutkanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, kalau kita membaca perikop ini, bercerita tentang jemaat mula-mula, di mana terjadi persekutuan,
terjadi kebersamaan, saling berbagi. Ya, dikatakan demikiannya. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus ini ya, orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini kalau kita baca perikop di atasnya, ketika Petrus mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua. Ketakutan di sini bukan ketakutan seperti melihat hantu, tetapi ada rasa apa ya? Ada rasa penyesalan, ada rasa takut tentang apa yang akan dia alami kalau mereka tidak memberi diri dibaptis, kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan. Maka dikatakan di sini dengan jelas, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi mereka percaya bahwa rasul-rasul ini diutus Tuhan. Jadi pada zaman itu, kalau orang bisa membuat tanda, membuat mujizat, itulah utusan-utusan Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Nah, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di sini ketika mereka mengalami kasih Tuhan, maka saya berharap di dalam setiap pertemuan kita, baik persekutuan, baik secara virtual ataupun nanti ketika kita bertatap muka, setiap persekutuan, setiap pertemuan itu menjadi satu pengalaman pribadi yang tidak dilupakan bersama Tuhan. Kenapa? Seperti jemaat mula-mula ini, ketika mereka mengalami itu, mereka memberi diri untuk dibaptis, mereka bertobat, kemudian mereka tidak lagi merasa segala sesuatu milik pribadi. Mereka tidak lagi merasa mementingkan tentang dirinya sendiri. Di sini jelas dikatakan, ketika itu juga mereka yang menjadi kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dalam hal ini mungkin bukan bicara soal materi aja, tetapi apa yang mereka alami, apa yang mereka sedang alami, dapat dirasakan secara bersama-sama. Mungkin kalau kita lihat konteks sekarang adalah ketika hari ini saya menerima hampir setiap hari saya menerima WA, terima telepon tentang orang-orang yang sudah tidak kuat menghadapi wabah virus corona ini. Mereka mengatakan, sebagian orang mengatakan, aduh Pak Andi, saya udah nggak kuat, saya menyerah saja. Doa sudah, mereka sudah melakukan doa, mereka setiap hari berdoa, tetapi yang mereka lihat adalah persoalan yang tidak pernah selesai. Wabah terus tetap ada, sementara mereka mengalami PHK, mereka mulai terpuruk di dalam finansial, keuangan. Saya percaya begitu banyak di luar sana mengalami itu. Nah, ketika mereka ada tekanan itu, seperti itu, mereka mulai menyerah. Bayangkan kalau kita tidak punya orang-orang di sekitar kita, di dalam persekutuan ini, yang tidak bisa saling menguatkan, saling memberi solusi, saling memberi jalan, kita akan semakin terpuruk. Mungkin banyak, sebagian dari mereka bahkan udah mau nekat, mau bunuh diri. Kenapa? Mereka nggak punya persekutuan. Maka itu pentinglah persekutuan, pentingnya kita bersosialisasi satu sama lain, berbagi, merasa punya. Ketika sahabat kita mengalami satu persoalan, kita juga mengalami persoalan, merasakan. Maka kalau mereka bilang, aduh saya sudah nggak kuat, saya sudah menyerah, mereka berteriak itu, maka saya juga berteriak, apa yang kau rasakan, saya rasakan. Mungkin ketika saya mengatakan sesuatu kepada mereka, ketika mereka bertanya, ketika mereka sharing, mereka konsul, mereka bilang menyerah segala macam, ketika saya memberikan solusi, saya percaya, oh semua hampir sama-sama rata-rata mengatakan, ya terang aja Pak Andi nggak mengalami. Betul ya? Ketika kita mengalami masalah, kemudian kita sharing kepada orang dengan gampang memberikan solusi, terus kita beri, terang aja dia nggak mengalami. Salah, sebetulnya saya juga mengalami. Wabah ini mengalami, seluruh dunia mengalami. Tetapi apa yang dia rasakan, saya bisa merasakan. Itu sebabnya saya memberikan solusi supaya apa yang mereka bangun setelah runtuh, mereka harus bangun kembali. Itulah perlunya kita bertetangga, asiknya bertetangga. Ketika kita mengalami masalah, mereka akan memberikan solusi. Kalau mereka nggak bisa bantu secara fisik, mereka akan bantu kita secara rohani, kita dibangkitkan. Dikuatkan iman kita. Diteguhkan hati kita. Supaya tetap kuat, tetap tidak menyerah. Itulah perlunya kita bertetangga. Itulah asiknya kita punya tetangga.
Kalau kita hidup sendiri, kita nggak peduli, bagaimana mereka bisa peduli dengan kita? Kita aja nggak mau kenal mereka, bagaimana mereka bisa tolong kita? Tapi puji Tuhan ya, saya punya tetangga di sini luar biasa. Mereka tuh cepat sekali respon ketika sesuatu terjadi pada setiap orang. Kenal nggak kenal, mereka pasti datang. Saya ingat waktu mama mertua saya mengalami sakit, kemudian perlu ke rumah sakit. Saya baru pindah saat itu. Wah, mereka cepat sekali menolong. Itulah luar biasanya kalau kita bisa menempatkan diri kita. Nah, bagaimana caranya kita supaya hubungan kita baik dengan sesama? Yaitu dengan satu, kita perlu rendah hati. Kita perlu tanggalkan semua tentang kita. Karena jelas di sini apa yang menjadi milikku, milik bersama. Berarti tidak ada lagi sesuatu yang lebih pada diri kita. Maka kita tanggalkan semua, maka kita bisa berbagi. Betul ya? Dikatakan. Yuk kita lanjutkan di ayat yang ke-44. Dikatakan demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ketika kita tahu masalah pandemi seperti ini, ada tetangga yang kena PHK, ada tetangga yang putus, tidak punya pekerjaan, kemudian untuk bayar uang sekolah aja susah. Apakah kita berdiam diri? Kalau apa yang bisa kita lakukan, maka kita berikan kepada mereka. Kita membagikan solusi kepada mereka. Syukur-syukur kita bisa bantu apa yang mereka perlukan. Bahkan di sini dikatakan sampai menjual hartanya mereka untuk berbagi, menolong sesuai dengan keperluannya. Kenapa itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita malam hari ini? Itulah bukti bahwa kasih Tuhan kepada kita, kasih yang Tuhan berikan kepada kita, bukan cuma cukup kita terima. Kita kan selalu senang, tadi kan ucapan syukur kita, aduh karena Tuhan baik, karena Tuhan mengasihi kan. Nah kasih yang Tuhan berikan kepada kita, tidak cukup cuma kita terima. Tetapi kasih itu, yang terpenting adalah kasih itu harus dipraktekkan. Ketika Tuhan mengasihi kita, orang harus mengalami kasih itu lewat hidup kita. Minimal kan orang-orang sekitar, minimal orang yang serumah dulu. Yang tinggal dengan kita harus mengalami kasih Tuhan. Baru kita mulai melebarkan sayap ke sebelah, ke tetangga, depan, belakang. Mereka juga harus mengalami kasih Tuhan. Ketika mereka mengalami kasih Tuhan, mereka akan melihat siapa? Melihat Tuhan di dalam hidup kita. Maka yang kita muliakan adalah Tuhan lewat hidup kita. Karena kasih yang kita terima itu dirasakan orang. Percuma kalau kita bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sementara tetangga sebelah bilang, omong kosong, Tuhan lu baik. Elunya aja nggak baik, bagaimana bisa orang merasakan kebaikan Tuhan? Bagaimana orang bisa percaya kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik? Kalau hidup kita tidak baik. Jadi, apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, itu harus kita nyatakan kepada setiap orang. Maka orang akan mengalami kasih Tuhan. Apa yang kita alami lewat hidup kita, yang daripada Tuhan, orang juga mengalami lewat hidup kita. Maka dia akan memuliakan Tuhan. Maka dia akan percaya. Jadi kita mau katakan seperti apa tentang Tuhan kita, mereka percaya karena mereka lihat hidup kita yang berbeda. Maka jadilah keluarga kita, jadilah hidup kita tetangga yang baik bagi banyak orang. Sehingga tetangga-tetangga kita nyaman punya tetangga seperti kita. Ada yang bermasalah dengan tetangga sebelah? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Nanti diatur bagaimana menjadi berkat bagi tetangga. Apalagi yang berbeda iman. Saya tetangga saya sini beda iman semua. Saya akan berbagi ketika Hari Raya Idul Fitri. Dan mereka mengucapkan ketika kita Natal. Nah itulah asiknya. Jadi tidak ada perbedaan, yang ada kesatuan, yang ada kebersamaan. Jangan sungkan untuk terus ikut kerja bakti. Biasa tuh kalau itu diberikan surat edaran kerja bakti. Jangan sungkan untuk turun ke jalan ikut nyapu. Kalau merasa tidak bisa melakukan itu, ya mensuplai
kopi, kue-kue kecil untuk mereka yang kerja. Itu asiknya kebersamaan. Seringkali kita tidak melakukan itu ya. Sudahlah kita deketin Pak RT. Pak RT saya nggak bisa, sorry ya, saya berikan uang saja. Itu nggak asik buat saya. Karena nggak menjadi kebersamaan. Ronda juga seringkali kan, karena kita kerja, ya kalau sekali-sekali oke lah. Tapi kenapa nggak sekali-sekali kita menyediakan waktu supaya apa? Ada kebersamaan. Karena kehidupan kita nggak bisa hidup sendiri. Sampai kapanpun kita pasti memerlukan orang. Itu sebabnya Tuhan menciptakan, waktu Tuhan ciptakan Adam, Tuhan sudah katakan, tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Butuh orang lain. Ya kan? Maka saya sering bilang, kita lahir, mandi, perlu orang. Nanti mati, mandi pun perlu orang. Nggak bisa mandi sendiri kan? Waktu kita lahir nggak bisa mandi sendiri. Waktu kita mati, kita juga nggak bisa mandi sendiri. Artinya kita perlu sosialisasi, kita perlu terlibat di dalam lingkungan, kita perlu orang lain di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Kalau kita mengalami kasih Tuhan di dalam persekutuan seperti ini, di dalam ekaristis dan mengalami kasih Tuhan, biasa tuh api rohnya menggebu-gebu. Maka ingin rasanya persekutuan ini terus-menerus diadakan. Betul ya? Kita akan terus berupaya untuk bersekutu, mengalami kasih Tuhan, mengalami indahnya, asiknya kebersamaan di dalam persekutuan. Kita ingin terus-menerus. Nah, dasar dari semuanya itu, atau pondasi dari semua itu, kita buka yuk. Kisah 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Kita buka ya, 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Dikatakan apa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Apapun yang kita mau lakukan, apapun yang mau kita perbuat, kalau dasar kita tidak dibangun dari pondasi yang benar, artinya karakter kita tidak dibangun dari karakter Kristus, maka sulit kita untuk berbagi. Sulit kita untuk punya hati yang seperti Yesus. Makanya seringkali di dalam doa kita, doa saya nggak pernah berdoa bilang begini, Tuhan, ajar saya untuk menjadi pengkhotbah yang baik. Ajar saya untuk menjadi pemuji yang baik. Ajar saya untuk bisa berjalan di atas air seperti Engkau. Boleh berdoa itu? Boleh. Tuhan bisa kasih? Tuhan bisa kasih. Kalau saya bilang, Tuhan berikan saya supaya punya kemampuan berkhotbah yang baik. Tetapi ketika kita menerima anugerah itu, kemungkinan jatuh juga besar. Itu karena masih ada daging. Kita masih punya daging. Artinya kita bisa jatuh pada dosa kesombongan. Maka berdoalah, bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan aku hati yang seperti-Mu. Hati yang seperti Tuhan, hatinya Yesus. Kalau kita bisa punya hati seperti Yesus, betapa kita penuh kasih. Kita nggak pernah memandang orang dari segi apapun juga. Siapapun tetangga kita, statusnya seperti apapun, buat kita sama, kita tetap mengasihi mereka. Itulah perlunya hati yang seperti itu. Maka menjadi dasar, pondasi daripada kehidupan kita adalah karakter seperti Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 tadi. Setuju ya? Dasar dari segala sesuatu yang akan kita perbuat, apa yang kita mau bangun adalah Kristus. Ketika dasar itu kita bangun, maka orang akan melihat tanda salib di dalam hidup kita. Nggak perlu pakai kalung salib yang gede-gede. Tetapi orang akan melihat tanda itu sudah termatrai di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi setiap kita menjadi tetangga yang baik. Setuju? Angkat jempolmu. Oke, kalau sudah kita akan masuk pada sesi yang keempat. Pertemuan keempat sebetulnya enggak
nggak beda jauh dari yang ketiga. Temanya kan toleransi berbuah apa? Sukacita. Tetapi sebelumnya saya mau kasih kuis untuk pertemuan kita yang ketiga. Katanya ada hadiahnya, sepeda, apa handphone, apa mobil gitulah. Tanya sama ini nanti koordinatornya ya. Oke, kenapa kita perlunya kuis? Supaya punya ketertarikan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena rugi. Kalau firman ditabur, kita nggak ambil. Oke, pertanyaan pertama. Saya nggak tahu nih, nanti bagaimana nih menjawabnya? Lewat chat atau beri tanda jempol? Boleh Bu Dede? Jawabnya bagaimana ya? Santi, yang Pandu jawabnya gimana San tadi? Langsung dijawab apa Jawab dikumpulkan? aja kali ya. Langsung dijawab aja ya, Pak. Saja langsung buka ya. Iya. Berarti host harus memperhatikan siapa yang angkat tangan ya. Karena saya nggak bisa ngeliat semua nih. Iya, host hati-hati. Atau kalau enggak kasih tanda jempol. Kan bisa tuh ada kan tanda jempol. Enggak, Bro Andi itu, Bro Andi. Bro Andi dipakai speaker voice. Speaker view yang ngomong duluan akan muncul orangnya. Oh gitu. Ya. Bro, tapi saya nggak tahu. Bro Andi pakai handphone nggak? Pakai laptop kan ya? Bro Andi pakai laptop nggak? Handphone. Oh, pakai handphone nggak? Kalau gitu gini aja. Nanti Ibu Santi. Saya bisa tuh. Ya. Speaker pakai. view ya. Sekarang Ya. saya lihat Pak Joni. Ya. Ya, Pak Joni. Ya, seperti Oke. itu. Seperti itu. Oke ya. Pak Oke. Joni, ini kita tim nggak berlaku ya Pak Joni? Tidak berlaku tim. Ya. Tidak Kasihan, berlaku Mas. untuk tim. Oke, kalau udah saya siapkan pertanyaan pertama. Oke, Ada silakan. 3 pertanyaan ya di sesi ketiga di pertemuan kita. Yang pertama, sebutkan salah satu ciri dari jemaat mula-mula. Apa sih ciri jemaat mula-mula? Tadi sudah saya bicarakan panjang lebar. Ayo, yang mau jawab silakan. Kalau mau jawab langsung sebut namanya ya. Sebentar Maya. Silakan ada. Apa ciri dari jemaat mula-mula? Jemaat pertama tadi. Gampang sekali. Kalau nggak ada, maka hadiah milik saya. Ganti pertanyaannya. Ada? 1, 2, 3. Saya Samuel. Ya. Pak Samuel. Ya, jadi cara hidup orang Jemaat mula-mula. empat mula-mula itu mereka saling berbagi. Apa yang menjadi milik seseorang itu mereka bagikan kepada kawannya yang lain. Salah satunya itu. Kurang tepat. Kurang tepat. Tambahkan Karena Pak Hertian. Nggak semua jemaat, tambahkan. karena nggak semua jemaat akan itu. Tapi yang menjadi ciri khas daripada jemaat mula-mula. Apa saya kasih clue-nya? Saling berbagi, Pak. Saling berbagi, saling menghargai. Itu ciri-ciri jemaah. Kurang tepat. Ngelek ya, Dek? Kalau enggak saya enggak. Persekutuan Oke. dan perkumpulan. Siapa tuh yang jawab? Desi Armadri. Kok enggak keluar ya ininya? Wajahnya? Iya, iya. Itu benar, Bu. Videonya. Bisa dibenarkan itu. Artinya bertekun dalam persekutuan sebetulnya ya. Artinya rajin ketika dia mengalami api roh yang itu, dia akan terus bertekun di dalam persekutuan.
Ya, bisa dibenarkan yang tadi Bu Desi ya. Oh iya, namanya tolong Oke. disebutkan. Dicatat ya. Iya benar Pak Alek. Saya Ya. Desian Mantri dari Cijantung. Ibu Desi. Dari Cijantung. Iya. Cijantung, nomor HP-nya berapa? WA-nya? Apa ya? Ntar dulu ya Pak. Bu. Lupa Bu. Oh ya, nanti bisa di chat ya. Ya. Iya ya, saya Sebut chat Ibu ya. Desi, nomor WA berapa? Ya. Terima Ya, kasih. makasih. Saya lanjut pertanyaan kedua ya. Sebutkan firman Tuhan yang menjelaskan tentang dasar atau pondasi dari karakter atau sesuatu yang kita mau perbuat. Siapa tuh? Saya Yanti. Iya Bu Yanti. 1 Korintus 3 ayat 11. Dasar Ya, dari puji segala Tuhan. sesuatu adalah Kristus. Ya. Tolong Bu Yanti Ya. nomor WA-nya ditulis di chat ya. Iya, Yanti baik, dari Bu. Santo Antonius ya. Iya, saya. Ya. Ya. Makasih, Bu. Ya, Ya, sama-sama. pertanyaan terakhir. Apa makna dari bacaan kita, yaitu Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 tadi? Keseluruhan maknanya apa sebetulnya? Apa yang kita dapat dari bacaan ini? Langsung hening. Lagi mikir. Saling melayani. Yaitu. Bagaimana, Bro Andi? Belum lengkap. Belum lengkap, belum bisa ya Bu, dilengkapin dulu. Saling melayani, saling berbagi, saling menghargai satu sama lain. Kurang. Bukan kurang lengkap, tapi kurang tepat. Kalau kita baca perikop persekutuan umat yang kokoh. Persekutuan umat yang kokoh. Kurang tepat. Kurang tepat. Saya kasih clue sedikit ya. Ketika banyak orang memberi diri bertobat dan memberi diri dibaptis, apa sih yang dialami orang-orang itu sampai dia bertekun di dalam ibadah, bertekun di dalam persekutuan. Nah, itu kira-kira apa yang mereka alami? Kalau Bapak Ibu dibaptis, kira-kira apa sih yang dialami? Sukacita kasih Tuhan. Apa yang berubah? Ini makin saya mepet ini. Berubah kehidupan baru, Pak. Siapa tuh? Saya. Siapa namanya? Nama Ibu Sebutkan siapa? namanya. Bu Rusmi. Ya. Rusmi dari Ya. Keramat Jati. Ya, dari semua bacaan itu adalah karena karya Roh Kudus itulah yang mengubah hidup kita. Hidup kita menjadi baru. Cara berpikir kita baru, cara kebersamaan kita baru, semua diubahkan. Ya betul, menjadi hidup yang baru. Oke, dicatat saja. Nanti kita masuk pada sesi Bu Rusmi, yang keempat. WA-nya ya dicatatkan di chatting. Terima kasih. Kita masuk pada selamat buat yang sudah. Ini yang keempat, pasti ada juga kuisnya. Berarti harus disimak dengan baik-baik. Pertemuan kita keempat yaitu toleransi berbuah sukacita. Toleransi, sebetulnya toleransi itu apa ya? Kita coba menyamakan persepsi meskipun itu bertentangan dengan kita. Namanya toleransi, ya kan? Walaupun kita nggak suka, ya sudah. Kita tetap melibatkan. Oke. Nah, diambil dari bacaan Injil Lukas. Ini bacanya paling sering. Bab 1, 39, ayat 39 sampai 56 sebetulnya ya. Injil Lukas. Ini pas banget mau Natal sebabnya. 39.
tentang Maria dan Elizabeth. Sudah dibuka Injilnya? Yuk kita baca. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, toleransi, kalau kita lihat kisah ini adalah ketika Maria mengunjungi Elizabeth. Maria mengunjungi Elizabeth. Yang jadi pertanyaan, apa alasan Maria mengunjungi Elizabeth? Yang pertama, kita tahu ketika itu Maria yang masih gadis yang akan bertunangan dengan Yusuf. Kekasihnya didatangkan malaikat Gabriel, lalu dikatakan dia akan mengandung dari Roh Kudus. Secara manusia mungkin punya rasa takut, pasti takut besar kan? Bayangkan dia yang belum menikah mengandung, dan hukum pada saat itu adalah kedapatan orang berzina akan dirajam batu sampai mati. Takut nggak? Takut. Pasti secara manusia takut. Tetapi ada kabar sukacitanya, ada kabar kegembiraan yang dia terima karena dia dikandung dari Roh Kudus. Artinya rahimnya dipakai oleh Allah untuk Yesus hadir di dalam rahimnya. Itu kabar sukacitanya. Dan siapa di dalam kandungannya itu sukacitanya. Nah, kalau ketika menerima kabar sukacita, Bapak, Ibu, teman-teman menerima kabar sukacita, kira-kira apa sih yang dirasa? Terutama kaum wanita, rasanya tuh nggak betah kalau nggak menemui seseorang untuk menceritakan. Betul? Nggak betah kalau nggak curhat. Nah, Maria juga gitu. Ketika dia menerima kabar suka itu, dia nggak betah nih kalau nggak menceritakan. Itu salah satu alasan dia ingin menyampaikan kegembiraan itu. Berbagi sukacitanya kepada sepupunya Elizabeth. Betul ya? Nah, kita tahu perjalanan dari rumah Maria ke Elizabeth itu sangat jauh, butuh semalaman. Nah, bayangkan dia yang cantik, dia yang masih gadis, dia pergi sendiri, naik turun bukit ke rumah Elizabeth. Apa yang kita tangkap? Sukacita yang kita terima, kegembiraan, mengalahkan rasa takut. Betul? Berapa banyak yang kita sekarang masih takut oleh pandemi, takut akan hari esok. Ya kan? Bayangkan sukacita itu mengalahkan rasa takut. Maria enggak lagi punya perasaan takut. Dia pergi sendiri, turun naik bukit, mengunjungi sepupunya Elizabeth. Itu satu alasan, dia ingin curhat. Yang kedua alasannya adalah, kalau kita mundur ke ayat sebelumnya,
ayat yang ke-36 dikatakan karena Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa Elizabeth sedang mengandung. Dan waktu dia pergi ke sana, itu kandungannya 6 bulan dikatakan. Selain dia ingin curhat, dia juga ingin mengunjungi karena ingin melihat kandungan daripada Elizabeth. Ya kan, dikatakan di situ. Nah, jelas kalau kita lihat rasa takut yang dikalahkan, kemudian sukacita yang penuh daripada dia akan melakukan apa saja, mengunjungi, ya kan? Maka bukan toleransi yang bertentangan, tetapi ingin berbagi sukacita. Itu yang menarik. Yang kedua, apa yang menarik? Kalau kita lihat tadi dikatakan apa? Elizabeth memberi hormat kepada Maria. Karena perlu apa di situ? Perlu kerendahan hati. Maria juga ketika menerima misi dan visi Tuhan ini, dia nggak merasa dia yang dimuliakan. Apakah kalau kita baca dalam perikop tadi, Maria yang dimuliakan? Enggak, dia nggak merasa dia yang dimuliakan. Tetapi dia dengan rendah hati menerima apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Menerima panggilan Tuhan. Dia nggak merasa, wah aku jadi wanita yang paling hebat. Wah aku, enggak tuh. Bahkan dia memberi hormat kepada Elizabeth. Tetapi yang luar biasanya, Elizabeth yang lebih tua daripada Maria, mau merendahkan diri, merendahkan hati, memberi hormat kepada sepupunya yang lebih muda. Artinya apa? Ketika kita mau berbagi, ketika kita mau mengunjungi orang, ketika kita mau melihat orang-orang sekitar, kalau kita nggak menanggalkan atribut tentang diri kita, kasih Tuhan susah dibagikan. Kalau kita mau memberi sesuatu kepada orang, kalau atribut kita tidak ditanggalkan tentang siapa kita, tentang bagaimana kita, kasih yang kita mau berikan itu sulit. Dalam arti sulit dengan hati yang tulus ya. Maka saya tanda kutip, seringkali orang berbuat sosial, belum tentu motivasinya benar. Belum tentu hatinya benar. Maka seperti tema saya 2 minggu lagi, Tuhan melihat hati. Tuhan bukan melihat karyamu, Tuhan bukan melihat apa yang kau lakukan, tetapi Tuhan jauh melihat hati. Karena seringkali apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, itu bisa sama, tetapi hati beda. Pelayanan. Dulu saya pikir sangat susah melakukan adalah apa yang saya khotbahkan itu yang harus saya lakukan, itu susah banget. Itu aja udah susah. Melakukan apa yang saya khotbahkan itu sangat-sangat susah, nggak gampang. Apalagi sekarang yang Tuhan minta, apa yang kau khotbahkan, apa yang kau lakukan sesuai dengan hati. Bisa aja khotbahnya bagus, perbuatannya bagus, tapi hatinya ngedumel terus. Gitu? Makanya Tuhan lihat hati kita. Apa yang engkau persembahkan dari hati, kalau itu timbul dari hati, maka perkataan kita baik, perbuatan kita pasti baik. Ya, kita baik dengan tetangga, kita peduli dengan orang. Semua harus timbul dari hati, karena Tuhan memperhatikan hati kita. Baru kita melakukan aksi sosial, wah di medsos kita udah sebar kemana-mana. Motivasi udah mulai salah tuh. Ya kan? Kan sering dengar kan, waktu kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Ya, artinya apa yang kita lakukan, berilah. Kalau ketika hatimu ingin memberi, kepedulian kita. Nah, apa yang Tuhan mau bawa pada kita? Sebentar ya, saya lihat dulu.
Nah, ketika Tuhan pilih di ayat 46 sampai 49 dikatakan ini, Maria berbicara tentang kerendahannya, tetapi diperhatikan oleh Allah baik, sebab yang Tuhan lihat betul-betul hatinya Maria. Ketika dia menerima anugerah yang besar, ketika dia menerima misi dan visi Tuhan yang begitu luar biasa, hatinya tetap rendah. Artinya dia nggak menjadi congkak, dia nggak menjadi sombong. Itu sebabnya dia maupun Elizabeth juga menerima, kan? Elizabeth mengandung pada usia yang tua. Yang dikandungnya itu adalah Yohanes Pembaptis. Kedua wanita ini adalah kedua wanita yang luar biasa. Dia punya kerendahan hati yang luar biasa, nggak merasa, aduh aku dipilih Tuhan loh, aku bisa pelayanan loh, aku orang yang penuh karunia. Nggak seperti itu. Karena mereka menyadari dia wanita biasa, dia manusia biasa yang dipakai Tuhan. Makanya ketika kita ditawarkan Tuhan untuk melayani, ya kan, banyak nih tim dari Bidara Cina juga kan dipakai Tuhan luar biasa melayani Tuhan. Layanilah apa yang Tuhan mau pakai di dalam hidup kita dengan talenta yang Tuhan beri. Bukan dari kekuatan kita, bukan dari kepandaian kita, bukan tentang siapa kita. Justru Tuhan pakai kita, Tuhan gak lihat latar belakang kita, mau hidup kita penuh dengan dosa, penuh dengan lumpur. Ketika Tuhan pilih kita, Tuhan gak peduli masa lalu kita. Dia akan pakai kita. Yang perlu daripada Tuhan adalah hati kita. Ketika kita memberikan hati kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku seturut apa yang Tuhan ingin. Itu yang dikatakan Maria. Aku ini hamba, maka jadilah padaku menurut perkataan. Jadilah padaku menurut apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Ketika kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, orang akan mengalami sukacita lewat hidup kita. Dulu saya ketika belum menikah, saya tinggal di Karet, di daerah Karet Kubur. Sama tetangga saya semuanya Muslim. Saya suka sekali. Awal-awal tidak enak karena saya Chinese, pasti dikatakan sipit, dikatakan Cina, macam-macam hal-hal kayak gitu. Tapi ketika saya bisa menempatkan diri dengan baik, saya menempatkan diri saya dengan baik, orang suka dengan saya. Mereka mulai menyukai. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika hari raya saya sering membantu di malam takbiran itu menyiapkan itu beras-beras untuk zakat fitrah. Itu hampir setiap malam takbiran saya bantu mereka. Saya jadi senang bergaul dengan mereka, mereka juga senang dengan kehadiran saya. Dan luar biasa lagi ketika hari rayanya, bukan saya mengunjungi mereka, tapi mereka mengunjungi rumah saya. Bawa ketupat, bawa kolang-kaling. Kenapa? Karena saya bertoleransi. Ketika mereka merayakan hari H, saya ikut di dalam kegiatan mereka. Mereka mengucapkan Natal, nggak pernah kita punya masalah. Itu senangnya ketika kita bertoleransi dengan segala kegiatan mereka. Maka mereka akan melakukan hal yang sama. Apa yang kita alami ketika kita bertoleransi? Ada sukacita, ada kegembiraan. Bayangkan ketika kita melakukan satu kebaikan, apapun ya, kita melakukan satu kebaikan, apa sih yang paling kita rasakan? Sukacita. Tidak tergantikan, tidak terbayarkan oleh apapun. Kita berikan dengan hati tulus, apapun yang kita lakukan. Bukan soal materi, tapi ketika kita tolong orang, ketika kita bantu orang, dan orang mengalami sukacita, ini enggak tergantikan rasa sukacita itu. Ketika kita bisa berbaur dengan banyak orang, enggak peduli orangnya seperti apa, ya kan? Seringkali dulu juga di belakang rumah saya itu ada rumah dengan bedeng kecil, itu pemulung. Kadang-kadang ketika kalau siang saya suka anterin makanan kepada mereka. Artinya ketika orang tuanya memulung, anaknya tuh nggak ada yang kasih makan, saya suka antarkan makanan kepada mereka. Itu ada kegembiraan sendiri, ada sukacita sendiri. Apa yang saya terima dari mereka ketika saya mulai bekerja, saya punya mobil, saya parkir persis selalu numpang parkir di depan bedengnya dia. Suatu hari katanya kaca spion saya diambil.
Betul, mobil pagi-pagi kaca spionnya hilang. Tetapi dia kasih tahu orang yang ngambil. Dia lihat katanya yang ngambil. Jadi kalau kita menabur hal yang baik, kita akan menuai hal yang baik. Maka kita taburlah ke semua orang. Tanpa kita pilih, oh ini kalau kita tabur ke sini nanti baliknya akan tanpa melihat itu. Kita akan berbagi kepada banyak orang, kepada semua orang. Seperti Kristus mengasihi setiap orang. Orang jahat dikasihi. Yesus nggak tunggu dulu. Andi kamu bertobat dulu ya, nanti baru terima berkat. Enggak. Berkat Tuhan terus mengalir kepada setiap orang. Nggak perlu nggak tunggu bertobat dulu baru Tuhan berkati. Enggak, Tuhan tetap bertobat. Tetap memberkati. Kalau pertobatan itulah pilihan kita. Ketika kita mau memberikan diri, maka dikatakan berikanlah dirimu untuk kamu bertobat. Nah, toleransi juga sama. Kita tidak memandang setiap orang, apapun derajatnya, apapun statusnya. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di tempat yang kita tidak suka sekalipun, terang Kristus tetap menyala. Maka orang akan melihat tanda itu. Amin, Bapak Ibu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, lepas dari hari ini Advent keempat, bentar lagi kita Natal, teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Ketika kita berpijak, kita berdiri, teruslah jadi berkat. Ketika kita melangkah, setiap langkah kita memberkati banyak orang. Memberkati bukan berarti memberi materi, tetapi hidup kita membawa sukacita bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu. Kita mau tutup, tapi sebelumnya tetap ada kuis katanya. Banyak hadiahnya, aku suka nih di PD Bidara Cina penuh hadiah. Siap menerima kuis? Sebelum saya tutup dengan doa. Boleh ya? Saya akan baca ada 3 pertanyaan. Ini yang gampang aja. Yang pertama, semoga masih ingat. Apa alasannya Maria mengunjungi Elizabeth? Karena ingin berbagi sukacita. Ya, satu lagi. Ini dengan ibu siapa? Halo? Halo? Tadi dengan ibu siapa ya? Halo, Ibu. Halo? Ibu Elizabeth. Oh, dengan Elizabeth. Iya. Dari mana, Ya, Ibu? Dari BMV Katedral, Bu, Bogor. Katedral Bogor ya? Oh, luar biasa Bogor. Ya, ikut dengan Ibu Dede Yosefin, Pak. Oh. Nanti tolong nomornya di chat, nomor WA-nya di chat ya, Bu. Ya, di makasih. Zoom ini. Ya, masih. Ya, pertanyaan kedua. Orang-orang yang seperti apa yang akan dipakai Tuhan? Ada 3 jawabannya. Orang-orang seperti apa yang akan dipakai Tuhan? Mana? Orang yang mempunyai kerendahan hati. Ya. Apakah boleh 1 orang lebih dari 1? Tadi yang menjawab Ibu Elizabeth lagi. Jangan, Bu. Kasih ke orang aja. Ya, enggak boleh kan? Ya, biar bisa berbagi. Ya. Saya. Namanya Rendah siapa? hati Matthew. Matthew. Ya, rendah hati, sukacita, toleransi. Kurang tepat. Pak Ertian. Kurang tepat, Bu. Ada lagi? Ada lagi? Rendah hatinya sudah benar. 2 lagi.
Saya lempar ke pertanyaan ketiga dulu ya. Iya. Gampang sekali nih. Berapa usia kandungan Elizabeth saat Maria mengunjunginya? 6 bulan. Siapa tuh? Matthew. Matthew. Ya, nanti dihubungi ya. Iya. Matthew. Dari mana nih? Matthew anaknya Pak Joni. 6 bulan. 6 bulan. Ya. Anak Pak Joni tuh nggak berlaku. Nggak berlaku nih. Ibu koordinator bilang nggak berlaku ini. Nah, saya ganti dapat sendiri ya. Ganti. Iya, anak Saya Pak ganti Joni. Maaf pertanyaannya. ya Matthew. Adik Matthew dapat dari tante sendiri. Ya. Ya, Oke. Di luar PD ya. Nanti dapat kadonya. Ya. Saya ganti ya pertanyaannya. Berapa usia dari persekutuan doa Bidara Cina ini? tahun. Siapa tuh? Pak Dono. Betul nggak tuh Bu Dede? Dede yang 42 ya, 40 tahun, 42 sekarang. Ah, angus lagi deh. Angus deh. Belum tepat. Oke, saya ganti pertanyaannya. Yang tadi aja dulu ya. Orang-orang yang seperti apa sih yang Tuhan mau pakai? Yang tadi lagi ya, yang pertanyaan kedua ya. Ya. Kira-kira apa sih Tuhan melihat apa? Selain tadi udah jawab rendah hati. Bro Andi kasih clue-nya deh, Bro Andi. Berarti 2 lagi ya? Ya, misalnya gini, apa ya? Clue-nya jadi susah nih. Sebetulnya setiap orang Tuhan pakai. Tetapi Tuhan juga bisa mengeluarkan orang itu. Artinya Tuhan juga bisa membatalkan untuk tidak dipakai. Makanya perlunya rendah hati, perlunya titik-titik, perlunya titik-titik. Saya boleh coba jawab? Boleh dong. Boleh. Ya. Mungkin yang kedua ini percaya, yang ketiga menerima apa adanya. Ya, boleh. Dicatat Bu, namanya. Ya. Namanya Pak Betul ya? Hertian Ya. ya. Pak Iya. Samuel Hertian dari PD Antonius. Dari selingkup tuh. Ada catat? Nah, pertanyaan terakhir. Kalau Pak Hertian mah tahu saya WA-nya. Oh iya. Pertanyaan terakhir ya. Di ayat berapa dari Lukas 1 tadi yang menjelaskan bahwa Elizabeth mengandung di bulan ke-6? Saya balik pertanyaannya. Ayo. Masih Injil Lukas. Kalau ada kitab suci boleh dibuka tuh. Lukas 1. Jadi sekalian belajar cepat buka kitab suci. Ayat yang keberapa dikatakan Elizabeth mengandung pada bulan yang ke-6. Ketika Gabriel memberitakan itu kepada Maria. Gampang. Saya udah lihat nih. Ayatnya saya udah tahu sih. Tapi Pak Hertian tidak boleh lebih dari satu. Iya. Menjawabnya. Bisikin yang lain. Supaya dapat. Oh, iya. Lukas 1. Saya permudah ya, dari 30 sampai 56 aja. Di antara itu.
36. Harus Ayat 36. siapa tuh? Ibu siapa? Udah, Bu Desi. Bu Desi dari Cijantung, udah Bu. Dengan siapa sudah. itu? Ngasih clue aja Bu. Udah. Gampang, jawabnya cepat ya. Siapa nama lengkap koordinator PDKK Bidara Cina? Yusufin Wijaya. Saya Pak. Siapa tuh? Dede Yosepin. Dede Yosepin Wijaya. Siapa nih yang bicara? Yang menjawab? Siapa yang jawab? Oh, Pak Dono. Pak Dono. Oke. Pak Dono nama lengkapnya siapa? Ya, sama aja. Fulgentius. Kamu dibuka sih itunya. Dari tadi nggak mau buka manggilnya. Ya, kalau sudah kita tutup dengan doa, kita siapkan iya. hati. Bro Andi, ada pertanyaan satu nih ya di dalam chat. Ada pertanyaan di dalam chat ya. Jangan susah-susah. Pak, saya tinggal di daerah yang sekitarnya orang beda agama. Saya udah mau bersahabat dengan mereka, tapi mereka tetap jaga jarak. Bagaimana caranya supaya bisa dekat dengan mereka? Saya sudah ikut arisan RT dan bila lebaran saya pun silaturahmi, tapi saat Natal mereka jadi tidak ada yang peduli. Itu ada dari satu. Iya. Kita bertanya. Yang penting sebetulnya kita hanya menunjukkan tentang kita, artinya kita melakukan bagian kita, yaitu tetap kita menjadi baik. Kita nggak peduli dengan respon mereka, jadi jangan kita terdistract oleh respon yang tidak menerima. Kan tugas kita memberi, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya kita memberi. Bersyukur kalau mereka terima, kalau mereka nggak terima, kita tetap memberi. Saya percaya karena, maaf ya, karena tanda kutip, ada hal-hal yang melarang mereka untuk mengucapkan segala macam. Tapi itu bukan sesuatu hal yang penting buat kita. Yang penting buat kita adalah kita melakukan kebaikan terus. Nanti orang akan merasakan kebaikan itu sebetulnya. Sebetulnya mereka melihat, saya percaya mereka melihat dan menilai betapa baiknya kita. Cuman seringkali ya itu, mereka nggak bisa ungkapkan oleh karena aturan, oleh karena sesuatu. Tapi biarlah, maka kita terus memberi, kita terus melakukan hal yang baik. Toh apa yang kita lakukan, apa yang kita mau perbuat, kebaikan kita, sebetulnya kita nggak memerlukan balasan. Betul? Kalau kita berbuat baik, kita pikirkan tentang balasannya, maka hati kita beda. Motivasinya jadi salah. Maka kita lakukanlah apa yang Tuhan bilang, lakukanlah, berilah. Urusan mereka mau terima atau enggak, itu urusan mereka. Yang penting kita melakukan apa bagian kita yang Tuhan telah tentukan buat kita. Kita nggak perlu pikirin nanti balasannya seperti apa. Enggak. Itu kalau kita jadi terang, ya udah terang aja terus. Setuju ya? Karena aduh udah buat ini, udah kita tabur bisa angus, menguap kata Tuhan. Nggak usah, terus saja memberkati. Lama-lama orang akan merasa terberkati akhirnya. Ada, saya tahu ada beberapa daerah yang seperti itu ada. Saya dulu juga awal-awalnya tertolak kok. Tapi bagaimana saya bisa berdiri terus, bagaimana saya bisa menjadi menyatakan kasih kepada setiap orang, ya mereka akhirnya terima. Ada lagi? Boleh share kali pengalaman ya? Boleh. Jadi, kok saya boleh, mestinya host ya. Pak Ferdi, bisa tinggal di suatu kampung yang sangat mungkin padat. Padat. Ya, di situ lingkungan saya Muslim sendiri, lingkungan saya Muslim semua, dan Katolik saya mungkin dibilang Katolik hanya sendiri. Tadinya juga sama seperti itu, tapi saya menunjukkan sikap kita terhadap lingkungan dan kita peduli. Kemudian ada salah satu LSM yang memberikan bantuan, saya terlibat di situ, tadinya cuek-cuek, akhirnya datang ke saya. Nah, sekarang itu boleh dikatakan satu
RW itu semua mengenal saya. Bahkan ada yang tinggal di luar itu pun sampai sekarang masih mengenal saya. Oh Pak Dono yang ini, ketemu anak saya di jalan begitu. Jadi itu saya rasa kita nggak perlu terlalu ego. Kalau memang kita tadi sikap kita merubah. Jadi kalau kok seperti ini, kok ini orang cuek seperti apa ya, kita mungkin merubah sikap kita. Tadinya nggak tegur sapa, mungkin kita senyum atau tegur atau ini ya. Lama-lama orang itu akan luntur. Dan saya sendiri jujur Pak Ferdi, saya tinggal di lingkungan muslim semua. Nah, pas Natal, itu yang datang tamu saya yang berkerudung, boleh dibilang semua. Sampai heran, duh Pak Dono Natal kok ini yang datang tamunya pakai jilbab semua kebanyakan. Nah, itu sampai sekarang saya piara itu. Di mana saya ada, saya selalu seperti itu berbuat. Mudah-mudahan ini bisa menambah atau mungkin menjadi sedikit masukan. Terima kasih. Terima kasih Pak, luar biasa. Itulah toleransi namanya ya. Toleransi yang sangat kuat satu sama lain. Ada lagi? Kalau enggak kita akan tutup dengan doa. Kita mau siapkan hati. Ada? Kita tutup dengan doa ya. Ya Pak. Ya, mari siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk rahmat, untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu yang telah Engkau tabur malam hari ini Tuhan. Bagaimana mengajarkan kami untuk kami dapat terus menjadi terang dimanapun kami boleh berada. Kami tahu Tuhan, di dalam situasi yang sulit ini, kalau kami masih dapat berdiri, kalau kami masih dapat menjadi terang bagi banyak orang Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagal kami, bukan siapa kami Tuhan, tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, yang telah Kau berikan kesempatan kepada kami untuk menjadi berkat dan diberkati. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan, kami mendapat sesuatu yang baru yang mengubah cara berpikir kami, merubah cara berbuat kami Tuhan, di mana kami hidup saling bertetangga, hidup pada lingkup yang begitu padat. Tetap jadikan kami saluran kasih-Mu ya Tuhan, hingga kami dapat berbagi kepada setiap orang yang boleh kami jumpai, kepada setiap orang yang membutuhkan. Pakai kami Tuhan, seturut apa yang Tuhan ingin pakai. Kami rindu Tuhan, untuk Engkau ambil alih hati kami Tuhan. Untuk tidak lagi memikirkan tentang kami, tentang diri kami, tetapi bagaimana kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, di tengah COVID-19 wabah ini yang belum berakhir Tuhan. Tetapi kami mau fight, kami mau tetap berdiri, kami mau terus melangkah dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Yang menyertai kami, yang memakai kami untuk terus memberkati banyak orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Kau berkati setiap umat-Mu yang boleh menyaksikan ini, yang bergabung di dalam Zoom ini Tuhan. Baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam studi mereka, maupun di dalam rumah tangga mereka. Engkau terus memberkati mereka, untuk kesehatan mereka kami percaya ada di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, Kaulah kami hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada host. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Halo. Selamat malam, shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada malam hari ini persekutuan doa kita telah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bro Andi yang telah membawakan firman. Pewartaannya sungguh luar biasa pada malam hari ini. Sungguh bisa menguatkan kami. Terima kasih Bro Andi pelayanannya. Terima kasih kepada WL, Sis Dewi dan Organis, Bro Gary atas pelayanannya pada malam hari ini. Sungguh luar biasa ya. Terima kasih kepada host dan co-host yang telah melayani kami pada malam hari ini, Cilita dan keluarga, Sis Yani, Linda, dan terima kasih kepada Bu Santi yang telah memandu kuis pada malam hari ini. Bapak Ibu, terima kasih yang telah bergabung pada Zoom pada malam hari ini,
baik yang di Zoom online maupun yang di YouTube. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali tahun depan. Silita ada flyernya? Dari Bu Yani ya, aku nggak punya filenya. Maaf. Bu Yani ada flyernya? Ya Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali tahun depan tanggal 9 Januari 2021 dengan tema Bersama Yesus Kita Sambut Tahun Baru 2021. Pewartaan firman akan dibawakan oleh Romo Andreas Nugoro SCJ. Dan kami ada satu pengumuman keputus. Halo? Ada suara saya? Cerita? Ya, masuk. Ada Pak Joni. Ya, pada bulan Januari tanggal 23 kita akan memulai seminar kedewasaan rohani. Nah, nih flyernya. Di mana di dalam seminar itu terdapat 8 sesi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk segala mendaftar di informasi dan pendaftaran yang tertera di dalam flyer. Kami tunggu pendaftarannya karena tempatnya sangat terbatas. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Sis Dewi. Baik, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan pewartaan firman Tuhan, kita semua sungguh diberkati ya lewat persekutuan doa malam hari ini, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan. Mari kita juga mau memberkati persekutuan doa Santo Antonius Padua ini dengan memberikan persembahan kasih. Bapak Ibu yang berkenan memberikan persembahan kasih nanti akan ditayangkan kemana Bapak Ibu bisa mentransfer, dan mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, dan mari kita mau beri dengan penuh sukacita. Sambil mengiringi persembahan kita malam hari ini, kita mau sambil menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut, dan supaya kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita lebih lagi ya. Dekat padamu, ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Buat Bapak Ibu jangan live dulu ya. Ada kata sambutan dari Ibu Koordinator kami. Dipersilakan. Ya, Ibu Koordinator sekalian doa penutup boleh ya Bu Koordinator ya?
Silakan. Bu Dede, silakan Bu Dede. Iya, silakan Tante Dede. Nah, ini host. Dinyalakan. Nah, udah Ya. oke. Oke, tadi belum dibuka. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini adalah persekutuan doa kita yang terakhir selama tahun 2020. Saya atas nama Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung kami, mensupport kami, dan selalu hadir di dalam setiap pertemuan, baik yang dari offline maupun sampai sekarang di online ini. Dukungan, support Bapak Ibu sangat kami perlukan untuk kami bisa melangkah di tahun 2021 ke arah yang lebih baik lagi, agar kami dapat melayani Bapak Ibu dengan sepenuh hati kami. Tahun 2021 juga ada tim doa yang akan membantu Bapak Ibu, mungkin ada memerlukan dukungan doa, boleh menghubungi kami. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami juga mohon maaf apabila selama tahun 2020 ini kami ada kesalahan maupun dalam ucapan maupun dalam perbuatan, karena kami semua ini adalah manusia. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Amin. Terima kasih banyak. Selamat merayakan dan mempersiapkan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang sebentar lagi akan ulang tahun. Walaupun kita merayakannya mungkin dengan cara berbeda, jujur saya tahun ini sedih juga. Kami biasa kumpul Natal, tapi karena pandemi kita Natalan di rumah, tapi walaupun dengan cara kita sendiri-sendiri di rumah yang berbeda, tapi jangan sampai menghilangkan arti Natal itu sendiri. Makna Natal itu apa? Semoga kita semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, hadirkan bayi Yesus yang mungil senantiasa di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Hadirkan bayi Yesus yang penuh kasih di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Selamat merayakan Natal. Nah, Bapak Ibu, sebentar kita akan buka ada flashback kembali. Kita ada video yang mungkin tidak kenal maka tidak sayang. Siapa sih persekutuan doa ini orang-orangnya? Baik, kita simak ya Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu tahu apa sih persekutuan doa, di mana sih pelayanannya persekutuan doa ini. Baik, silakan Sisiani. Tujuannya dari aku aja. That's it jadinya. Ya, silakan sini. Silakan sini. Oke. Duitnya belum dibuka. Suaranya belum Sisiani. Suaranya. Sisiani nggak ada suaranya.
Mohon maaf tadi musiknya nggak keluar ya. Itulah Bapak Ibu yang selama ini kami sudah jalan tim kegiatan kami sebagai persekutuan doa, komunitas persekutuan doa. Saya ingat ya Bro Andi tahun kemarin 2019 kita masih nyanyi-nyanyi ya Bro Andi ya. Di lantai 4 ya Bro Andi ya. Iya, betul. Ingat ya, Iya. itu baju hijau, jadi sedih, jadi ingat lagi Bro Andi. Ya kita Kangen doa ya. aja, kangen. Semoga COVID ini cepat berlalu ya Bro Andi. Amin, 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 amin. Thank you banget Bro Andi. Tahun kemarin Sama-sama. 2019 Bro Andi yang tutup, tahun ini pun Bro Andi yang tutup juga. Oke, hanya itu aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Oke, terima Amin. kasih Amin. host. Tante Dede, Ya. silakan sekaligus tutup doa penutup boleh ya? Oh iya, oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini tak henti-hentinya Kau sadarkan kami, Kau ingatkan kami Tuhan, akan artinya bertoleransi, bertetangga itu asik Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Kau pertemukan kami dalam keadaan tidak kurang suatu apapun Bapa. Bapak terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai persekutuan doa kami hingga pada malam hari ini kami boleh tutup tahun 2020 itu yang penuh dengan kenangan Tuhan. Dan kami mau melangkah Tuhan di tahun 2021 bersama putra-Mu Tuhan. Kemanapun kami pergi, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami di tahun 2021 Tuhan. Terima kasih karena Engkau senantiasa membimbing kami semua Tuhan dalam kebersamaan persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik Tuhan. Paroki Santo Antonius Padua, dan kami rindu Tuhan, kami ingin melayani Engkau Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan. Namun kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami percaya Engkau akan senantiasa menyertai perjalanan persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik Paroki Antonius Padua Bidara Cina. Bapak, kami juga musrahkan Tuhan di tahun 2021 Tuhan, kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu senantiasa menyertai kami semua Bapak. Menyertai pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kiranya Kau senantiasa membimbing dan menuntun langkah hidup kami di tahun 2021 dan semoga tahun 2021 lebih baik dari tahun 2020. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami musrahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Segala hormat kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu melalui Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa, bertahta, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau nyanyikan lagu penutup. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, namamu terpuji.
Silakan yang mau berfoto bersama, silakan dipandu. Cilita, boleh dibuka kembali mic-nya Bapak Ibu.